Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama aku di channel My Tarot Indonesia. Dan kali ini aku akan memberikan general reading untuk bulan Juni 2022, khususnya untuk teman-teman yang berzodiak Scorpio. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general ya teman-teman. Jadi tentunya energinya juga sangat general dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Scorpio. Tapi tentunya terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini ya. Oke, dan untuk readingan kita pada kali ini aku akan membaginya menjadi dua bagian. Yang pertama adalah mengenai karir ataupun keuangan kamu. Kemudian kita akan lanjutkan dengan kehidupan asmara kamu ya, secara general. Oke. Sini kita akan mulai dengan readingan yang pertama mengenai karir ataupun keuangan kamu ya, para Scorpio di bulan Juni 2022. Aku akan ambil 5 kartu dan kita juga akan lihat bottom of the deck-nya ya. Oke, ini ada 2 kartu. Kita akan ambil 1 kartu lagi aja ya. Oke, tadi ada 2, jadi aku shuffle lagi. Ya, kita sudah ada 5 kartu ya, teman-teman di sini. Bottom of the deck kita ada Five of Cups. Oke, Five of Cups. Ya, Five of Cups. Oke. Oke, untuk teman-teman Scorpio, di sini bottom of the deck-nya, kalau aku lihat di sini energinya lumayan kencang ya untuk bottom of the deck. Mungkin ini energi dominan ya untuk beberapa dari kamu ya, sebagian besar dari kamu yang saat ini sedang kamu rasakan terkait dengan keadaan karir kamu ya, di sini karir ataupun bisnis kamu ya. Five of Cups di sini adalah berarti masih ada rasa sedih ya, masih ada rasa sedih, masih ada rasa kehilangan gitu ya. Kalau aku lihat mungkin memang beberapa dari kamu ini baru saja mungkin harus berhenti dari pekerjaan kamu sebelumnya, mungkin baru saja berpindah dari pekerjaan kamu yang sebelumnya, mungkin saja beberapa dari kamu terpaksa harus menutup bisnis kamu yang sebelumnya gitu ya. Jadi masih ada rasa sedih ya di situ ya, karena mungkin kamu sempat berharap banyak terhadap pekerjaan tersebut ataupun bisnis tersebut. Nah, sekarang kamu harus berusaha untuk merelakannya gitu ya. Bahwa kamu harus menerima fakta bahwa mungkin pekerjaan ataupun bisnis tersebut ternyata memang bukan yang terbaik untuk kamu. Oke? Nah, di sini kalau aku lihat memang energinya cukup dominan ya. Jadi memang ada rasa sedikit sedih, masih ada rasa kehilangan ya dari pekerjaan ataupun bisnis yang kamu jalani sebelumnya ya, mungkin di bulan-bulan sebelumnya gitu. Oke. Nah, di sini mungkin ada hubungannya sedikit ya dengan kamu sebagai seorang Scorpio ya, water sign ya, kamu cukup sensitif ya. Oke, bahkan dari pekerjaan ataupun bisnis saja yang sebenarnya sifatnya itu lebih ke materi ya. Kalau kamu sudah merasa nyaman, kalau kamu sudah merasa hatinya itu sudah di sana, ketika kamu harus meninggalkannya, kamu akan merasa sedih dan itu wajar sih kalau aku lihat. Oke. Nah, di sini kabar baiknya adalah di bulan Juni ini mungkin kamu sedikit demi sedikit ya sambil healing juga ya dari rasa kehilangan kamu terhadap pekerjaan ataupun bisnis kamu yang terdahulu. Di sini kamu sedikit demi sedikit juga bisa mulai memfokuskan kembali energi kamu terhadap peluang yang mungkin muncul nih di bulan Juni ini. Oke, karena di sini ada Seven of Cups ya, choices artinya pilihan. Oke, akan ada beberapa peluang, akan ada beberapa tawaran ataupun kesempatan. Entah dalam hal karir, entah dalam hal bisnis, entah dalam hal keuangan, media keuangan ataupun investasi yang mungkin bisa kamu temui nih di bulan Juni ini. Oke. Nah, kenapa aku bilang kamu sedikit demi sedikit mencoba memfokuskan energinya lebih ke sana? Karena ketika kamu masih istilahnya masih meratapi lah ya, meratapi kehilangan yang kamu pernah alami sebelumnya, maka kesempatan ataupun peluang yang datang tersebut itu pun mungkin saja itu tidak bisa kamu lihat secara jelas gitu. Oke, padahal sudah di depan mata, padahal mungkin sudah terang-terangan ditawarkan kepada kamu. Nah, tetapi tidak bisa kamu ambil karena kamu hatinya masih istilahnya masih belum move on lah ya dari pekerjaan ataupun bisnis yang dulu pernah kamu jalani. Oke, nah disinilah kamu sedikit demi sedikit ya, aku tahu mungkin pastinya nggak mudah ya. Oke.
Tetapi dengan kesadaran diri ya, dan dengan tentunya dengan mawas diri ya, bahwa memang hidup itu harus tetap berjalan ya, bahwa bagaimanapun dalam hal karya ataupun keuangan kamu harus tetap move on juga. Nah, mudah-mudahan ini bisa kamu atasi, dan peluang ataupun kesempatan yang datang di bulan Juni ini bisa kamu manfaatkan ya dengan sebaik-baiknya. Oke, di sini ada Knight of Cups, ada The Hangman ya. Kembali lagi, terlepas dari seberapa banyak pun kesempatan ataupun peluang yang akan datang, tetap ikuti kata hati ataupun idealisme yang memang sudah kamu pegang gitu. Oke. Kebetulan ini aku lihat udah menjadi salah satu ciri khas kamu ya. Kamu mungkin adalah salah satu tipe yang memilih pekerjaan itu bukan hanya dari kemungkinan karirnya ataupun jenjang karirnya ataupun hasilnya gitu. Oke. Kamu hanya mau memilih pekerjaan yang memang sesuai dengan kata hati kamu, sesuai dengan minat kamu, sesuai dengan passion kamu, sesuai dengan hal yang memang kamu ingin lakukan gitu. Oke. Nah, itu juga bisa menjadi patokan nih untuk kamu untuk dalam mengambil kesempatan ataupun peluang yang datang nanti. Oke, jadi dari sekian itu tinggal kamu seleksi yang mana kata hati kamu yang mengatakan iya. Maka itu adalah pilihan yang paling tepat. Oke, karena sekali lagi kamu tidak hanya mengejar hasil, tetapi kamu mengejar kepuasan diri, kepuasan batin juga dalam menjalankan pekerjaan ataupun bisnis tersebut. Oke, nah itu mungkin bisa menjadi salah satu masukan juga ya, yang tentunya selama ini kalau aku lihat sudah selalu berhasil kamu terapkan sih ya. Oke, mudah-mudahan kesempatan yang baru ini juga bisa lebih mendatangkan hasil yang jauh lebih baik juga ya, The Sun di sini ya. Oke. Dan tentunya di satu sisi juga kamu harus melihat bahwa pekerjaan tersebut harus bisa mendatangkan manfaat untuk orang lain juga, ataupun bisnis tersebut ya. Bisa mendatangkan manfaat untuk orang lain. Di sini ada Six of Pentacles. Jadi, ikuti kata hati kamu yang mana kamu mengatakan iya terhadap peluang tersebut, dan lihat pekerjaan ataupun bisnis apakah yang bisa mendatangkan manfaat yang positif untuk banyak orang ataupun untuk orang lain di sekitar kamu. Oke, itu adalah bisa menjadi salah satu patokan untuk kamu dalam mengambil keputusan ataupun mengambil kesempatan ataupun peluang yang paling tepat. Oke, dan mudah-mudahan kamu bisa mengambil keputusan yang paling tepat nih ya, sehingga kamu akhirnya bisa move on ya dari kesedihan kamu, dan kamu bisa menjadi lebih produktif lagi untuk kelangsungan karir ataupun keuangan kamu di masa depan. Oke, good luck ya untuk kamu para Scorpio. Oke teman-teman, cukup sekian ya untuk readingan kita mengenai karir ataupun keuangan dan bisnis kamu. Aku akan lanjutkan dengan kehidupan asmara kamu secara general. Para Scorpio di bulan Juni 2022, seperti tadi ya, aku akan ambil 5 kartu dan kita juga akan lihat bottom of the deck-nya ya. Oke. Di sini tadi ada Two of Cups, Ace of Cups, Three of Pentacles. Oke. Oh. Oh iya, Two of Wands. Wow, ini cupsnya banyak ya. Six of Cups, Two of Cups, Ace of Cups, Three of Pentacles, Two of Wands, dan Six of Cups. Bottom of the deck ada King of Swords. Oke, King of Swords. Ya. Oke, untuk teman-teman Scorpio, di sini bottom of the deck-nya adalah King of Swords ya. King of Swords itu adalah kemantapan tindakan yang dilandasi oleh pikiran, oke, ataupun logika ya. Bisa diartikan juga untuk kehidupan asmara kamu ya selama bulan Juni ini agar berjalan dengan lebih lancar. Ini adalah saat yang paling tepat kamu juga menyeimbangkan antara kata hati dengan pikiran ataupun dengan logika, apa yang dikatakan oleh pikiran kamu. Oke, itu akan menuntun kamu ke arah yang lebih baik ya untuk kehidupan asmara kamu selama bulan Juni ini. Oke, karena di sini kalau aku lihat ya, di sini ada Two of Cups, Ace of Cups ya, sudah jelas. Ada kemungkinan untuk kamu yang masih single, kamu bisa dipertemukan dengan seseorang nih, oke, seseorang yang baru ya. Di sini kalau aku lihat ya, karena tidak ada Six of Swords ataupun Seven of Swords yang artinya yang berkaitan dengan masa lalu, jadi ada kemungkinan ini adalah orang yang benar-benar baru ya, stranger lah ya istilahnya. Jadi bukan stranger juga ya, tetapi memang orang yang belum pernah kamu kenal gitu, yang tidak ada hubungan dengan kamu di masa lalu gitu, oke.
Nah, jadi kamu akan bisa jadi bertemu dengan orang ini, kemudian timbul rasa nyaman ya. Di sini ada Ace of Cups juga ya. Mulai ada rasa yang timbul gitu ya. Mungkin ada rasa tertarik, ada rasa nyambung, ada rasa nyaman di situ ya. Dan sini juga ada Two of Cups ya. Kalau aku lihat ada kemungkinan dia juga water sign ya, sama seperti kamu ya. Oke, jadi bisa dari Cancer, bisa dari Scorpio, bisa juga dari Pisces ya. Tapi ini kan general ya, karena general bisa jadi dari sign manapun. Oke, tetapi ada kecenderungan dia juga sama-sama water sign. Jadi ada rasa kayak apa ya? Kayak bukan senasib ya, kayak sama gitu ya frekuensinya. Karena kan sama-sama water gitu ya, misalkan sama-sama water gitu ya. Istilahnya itu ada frekuensi yang sama gitu. Ada prinsip-prinsip tertentu dalam hubungan asmara yang membuat kalian itu langsung klop gitu ketika kalian pertama kali bertemu dan ketika kalian ngobrol gitu. Jadi langsung nyambung, langsung ngerti, langsung sepaham gitu mengenai apa sih ekspektasi kalian tuh dalam suatu hubungan. Sehingga rasa itu akan cenderung muncul dengan lumayan cepat di sini Ace of Cups gitu. Walaupun istilahnya masih bibit lah ya, tetapi ada gitu rasa tertarik, ada rasa situ, ada rasa saling mengagumi satu sama lain juga di situ. Dan memang kalian berdua itu sama-sama mencari soulmate sebenarnya. Di sini ada Two of Cups ya. Oke. Nah, tapi di sini karena bottom of the deck-nya adalah King of Swords, selain dengan kenyamanan tersebut, dengan kata hati kamu yang mungkin mengatakan iya, pastikan juga kamu melihat sisi lainnya secara real ya. Artinya menggunakan logika kamu, menggunakan pikiran kamu. Oke. Nah, di sini karena itu adalah Three of Pentacles, melihat sisi lain ya. Oke, tidak hanya apa yang kalian rasakan berdua, tetapi juga sisi lainnya secara menggunakan logika. Oke, salah satunya misalkan di sini ada Two of Wands ya. Salah satu aspeknya adalah apakah visi kalian sama. Oke, mungkin kalian sepaham nih dalam kehidupan asmara, tapi apakah visi kalian sama? Oke, apakah kalian sama-sama memang mencari pasangan yang untuk ke jenjang yang hubungannya lebih tinggi, ataukah mungkin yang satu hanya mencari pelarian aja, ataupun sebatas pengisi waktu luang, pengisi waktu ataupun kekosongan hati sampai healing. Nah, itu kamu perlu samakan dulu visinya. Oke. Nah, apakah sifat kalian sama? Ya, walaupun misalkan kalian sama nih, sama-sama water sign, bahkan walaupun sign-nya sama, belum tentu sifat kalian itu 100% sama. Pasti akan ada perbedaan di beberapa hal gitu ya, entah dalam bertindak, entah dalam bertutur kata, entah dalam berpikir, pasti akan ada perbedaan. Nah, apakah sejauh mana nih kalian bisa saling mentoleransi perbedaan-perbedaan tersebut gitu? Oke. Nah, itu yang kamu harus lihat nih secara real gitu. Dan juga ada faktor-faktor eksternal yang mungkin bermain ya. Oke. Bagaimana mengenai kehidupan karir kalian masing-masing? Apakah kalian masih berfokus pada karir masing-masing, ataukah kalian bisa saling mendukung ketika memang nantinya kalian memutuskan untuk berada dalam suatu hubungan yang lebih serius? Apakah pihak keluarga dan teman-teman kalian itu sama-sama setuju? Oke, nah itu juga bisa menjadi salah satu pertimbangan. Oke, nah intinya adalah tidak diragukan lagi, memang ada kemungkinan kamu akan bertemu dengan orang di mana kamu akan merasa sangat cocok di bulan ini. Nah, tetapi sedikit menunda lah untuk mengambil keputusan secara terburu-buru dan lihat dari sisi lainnya, apakah memang di sisi lain pun kalian juga cocok gitu. Nah, jika memang semuanya cocok, berarti bisa jadi memang dialah soulmate yang selama ini kamu nantikan. Oke, dan tentunya mudah-mudahan kalian bisa berbahagia di jenjang hubungan yang lebih serius. Nah, tetapi ternyata ketika walaupun kalian merasa nyaman satu sama lain, tetapi ada faktor-faktor lain yang ternyata tidak bisa sejalan ataupun sepaham, mungkin kalian lebih baik hanya sebatas teman baik saja yang bisa saling support dan saling curhat. Oke, tentunya ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu ya, para Scorpio. Di sini terakhir ada Six of Cups juga. Ada kemungkinan dia sedikit mirip ya, memiliki kemiripan dengan cinta masa lalu kamu. Oke, ini ya kalau aku lihat energinya nggak terlalu dominan, tetapi ada kemiripan dengan cinta masa lalu kamu. Entah sifatnya, entah kesannya. Oke, itu juga mungkin yang membuat kamu lebih mudah baper terhadap orang tersebut. Tapi ingat, itu jangan dijadikan patokan. Justru itu anggap jadikan sebagai pembelajaran. Supaya kamu bisa mengambil keputusan yang paling tepat ya terhadap kelangsungan hubungan kamu dengan si dia nantinya ketika memang kalian dipertemukan di bulan ini. Oke, good luck ya untuk kamu para Scorpio. Mudah-mudahan keputusan apapun yang kamu ambil, dan apabila memang reading ini resonate dengan situasi dan kondisi kamu, mudah-mudahan kamu tetap berbahagia ya. Kamu bisa mengambil keputusan yang paling membuat kamu bahagia untuk kehidupan asmara kamu di bulan Juni ini, dan pastinya di bulan-bulan berikutnya. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat, dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya.
Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.